kita bersama-sama menerima panggilan beribadah. Kita sama-sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyelamatkanmu dari lubang kubur. Dia yang menang atas maut adalah Allah semesta alam yang menyatakan keselamatan bagi dunia. Dengan syukur kita nyatakan pujian Kristus bangkit dari dunia. Bapak Ibu kami untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan dengan saut-sautan Kristus bangkit saudara. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah Paskah yang boleh berlangsung pada pagi hari ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Ia telah bangkit. Ia memberkati saudara sekalian. Ibu, Bapak, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan untuk kita semua. Apa makna Paskah buat kehidupan kita? Perjalanan liturgis sejak Rabu Agung hingga hari ini kiranya mengingatkan kita pada makna Paskah. Yang pertama, Paskah menjadi momen mengingat dan mengenang perkataan Yesus dan karyanya. Yang kedua, kiranya Paskah juga menjadi momen untuk rekonfirmasi iman setiap pengikut Yesus bahwa Ia hidup dan bangkit. Kubur kosong membuktikan Ia tidak ada lagi di antara orang mati. Yang ketiga, Ibu Bapak dan anak-anakku, Paskah kiranya menjadi momen untuk mewartakan kabar kebangkitan dan menjadi saksi kebangkitan Yesus. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu Paskah ini, mari kita datang padanya dalam doa, mohon pengampunan dan rahmat-Nya supaya dimampukan untuk mengingat, percaya, dan menjadi saksi kebangkitannya. Betapa kita bisa membaca dari awal berita hoax itu sudah disebarkan. Melalui Injil telah disaksikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan kita sudah sekian kali merayakan kebangkitan itu. Tetapi ada berbagai persoalan, berbagai masalah yang kita hadapi sering menghancurkan iman kita. Oleh sebab itu, marilah dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala kekurangan dan dosa kita, dan juga memohon pengampun dari Tuhan. Doa kita dipersilakan untuk setiap kita. Itulah Tuhan, pernyataan pengakuan kami, serta permohonan kami atas pengampunan dosa kami yang karena berbagai persoalan kami sering bimbang dan ragu akan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami itu tidak bisa melakukan panggilan untuk mewartakan kabar sukacita, kabar kebangkitan itu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan. Amin. Bersama kita nyatakan NKB 87 ayat 1 sampai 3.
Sebab Kristus telah hidup, keselamatannya menjadi nyata bagimu dan juga bagiku. Oleh karena itu, saat ini terimalah berita anugerah dari Allah yang demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam Paskah, Ia telah bangkit. Puji Tuhan, Ia sudah bangkit. Salam Paskah bagimu. Salam Paskah bagi kita semua. Salam Paskah bagi kita semua. Sebab Dia hidup. Dalam sukacita atas kebangkitan yang saat ini boleh kita rayakan, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita sebelum kita bersama mendengarkan sapaan cinta dari Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Sungguh besar karya cinta kasih yang pagi hari ini boleh menyapa setiap kami, ya Allah. Sebab Dia hidup, Putra Tunggalmu Tuhan kami Yesus Kristus, yang melalui kuasa-Mu Engkau nyatakan sebagai anak putra yang melalui kematian Ia berkuasa atas maut.
Dan saat ini, atas peristiwa kebangkitan yang membawa sukacita bagi setiap kami bersorak-sorai memuji karya Tuhan. Kami bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Saat ini dalam ibadah Paskah yang boleh kami laksanakan bersama-sama sebagai bagian dari umat percaya yang Engkau panggil untuk menerima kasih karunia dari Tuhan, kami bersukacita akan menyatukan hati kami. Saat ini kami bersama-sama juga akan mendengarkan pewartaan sabda cinta kasih yang tentu mengokohkan sukacita kami menyambut Dia yang bangkit, memanggil setiap kami untuk tidak hanya melihat, untuk tidak hanya menjadi saksi, tetapi sekaligus memanggil kami untuk tetap dapat mempertahankan percaya dan kemudian bersaksi kepada dunia. Oleh karena itu ya Tuhan, kami membuka diri kami membawa hati kami, kerendahan kami untuk dapat memahami apa yang menjadi sapaan kebenaran-Mu dalam ibadah Paskah pagi hari ini. Biar kiranya kuasa Sang Roh Kudus-Mu sendiri yang saat ini hadir, berkenan senantiasa menuntun, memampukan dan membukakan hati kami untuk dapat benar-benar secara utuh kami memahami apa yang menjadi kebenaran sabda sapaan cinta kasih-Mu, dan kemudian menjadikan semua itu menjadi panggilan yang kemudian mengokohkan langkah kaki kami untuk menjadi saksi-saksi yang nyata atas kebangkitan Kristus bagi dunia. Kami membawa hati kami siap untuk menjadi saksi dari kebangkitan Kristus, dan bersabdalah atas setiap kami, karena kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Kristus yang telah bangkit, doa ini kami naikkan. Amin. Pewartaan sabda Tuhan pada pagi hari ini terambil melalui kesaksian Injil Lukas 24. Kita akan bersama-sama membaca melalui kesaksian Injil Lukas 24. Kita akan membaca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Injil Lukas 24 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12, yang demikianlah bunyi sabda Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini,